Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Sri Devi. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran PPKN hari ini SMK kelas 11. Nah, materi dalam kali ini adalah ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian akan mengenal yang namanya integrasi nasional. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambaran dari integrasi nasional. Apakah sudah terbayang oleh kalian? Nah, berikut penjelasan pengertian integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi berasal dalam bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Nah, kalau nasional diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu nation, yang mengandung beberapa pengertian, yaitu kebangsaan dan bersifat bangsa sendiri. Pengertian integrasi nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, secara politis, penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan secara antropologis, yaitu proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang beraneka ragam untuk mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam menjaga integrasi nasional, kita harus mengenal dulu ancaman terhadap integrasi nasional. Berikut bentuk-bentuknya. Ancaman di bidang ideologi, yaitu pengaruh ideologi komunisme dan liberalisme. Nah, komunisme pernah mengancam Indonesia. Walaupun sekarang komunisme di Indonesia tidak ada, bukan berarti komunisme tidak dapat bangkit lagi. Karena itu, tugas kita menjaga integrasi nasional dari komunisme dan liberalisme dapat terjadi dan tumbuh karena adanya kegiatan globalisasi, yaitu pengaruh dari negara-negara luar, contohnya negara barat yang menganut liberalisme. Nah, caranya kita harus berpegang teguh pada ideologi Pancasila sebagai jati diri negara Indonesia. Lalu, ada lagi ancaman di bidang politik dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dari dalam negeri ancamannya berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk penggerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Nah, ini jadi untuk menggulingkan pemerintahan. Lalu menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Jadi mereka itu membuat suatu kekuatan untuk mencari celah menggulingkan pemerintah juga. Terus separatisme. Nah, ini gerakan untuk mendapatkan kedaulatan atau memisahkan suatu wilayah. Nah, jadi mereka itu dapat berjuang dengan politiknya dengan senjata atau perjuangan senjata. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu di Aceh, dan sampai sekarang masih terjadi juga di Papua, yaitu gerakan Papua Merdeka. Dan dari luar negeri, yaitu berupa tekanan politik terhadap Indonesia. Nah, tekanan politiknya berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik.
merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Nah, jadi intimidasi, provokasi, blokade politik. Nah, itu yang paling sering digunakan negara lain untuk menekan negara lain yang merupakan saingan politiknya atau ancaman yang dianggap ancaman bagi negara tersebut. Globalisasi perekonomian itu suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan atau batas teritorial negara. Nah, adapun bentuk dari negatif pengaruhnya yaitu sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Seiring dengan adanya perdagangan bebas dan tidak mengenal adanya batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menambahkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa monopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk pada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil, dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Nah, jadi buat kalian yang sering-sering belanja lebih suka barang-barang luar negeri, nah sekarang kalian lebih menggunakan produk lokal ya. Nah, sekarang contohnya, kalian belanja dari e-commerce. Dari e-commerce itu, kalian lebih senang pasti milih kalau ada barang luar negeri kan? Nah, sekarang cari yang lokal dulu, baru deh cari yang dari luar negeri kalau tidak ada lokalnya. Ancaman di bidang sosial budaya, yaitu ada dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri yaitu isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Nah, isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Sedangkan dari luar negeri, yaitu adanya sifat konsumtif. Jadi kita akan lebih senang memakai barang-barang dari luar negeri. Hedonisme. Hedonisme merupakan kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Lalu individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Westernisasi. Westernisasi merupakan gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat,
tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nah, contohnya, memakai pakaian dengan model pakaian seperti orang Barat bertentangan nilai dan norma bangsa Indonesia. Lalu adanya memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Nah, rasa itu sudah hilang karena pengaruh budaya dari luar. Lalu, lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak mementingkan lagi adanya agama dan menghargai kehidupan bermasyarakat. Ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yaitu berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, bentuknya dari ancaman militer ada agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Nah, invasi merupakan agresi yang berskala paling besar dan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai macam ancaman dan membangun integrasi nasional antara lain sebagai berikut. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Membangun kesadaran dan pentingnya integrasi nasional. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat, berbangsa, dan bernegara, menggunakan fasilitas umum dengan baik, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, lalu memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar beragama yang aman dan nyaman, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bersedia untuk menjaga kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian hari ini pembelajarannya. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan dapat diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.